Halo semuanya, kembali lagi bareng saya Kevin dari Troll Gadget. Kamu lagi nyari HP mid-range dengan spesifikasi ala-ala flagship? Bisa diajak vlogging, foto-foto, desainnya keren, bisa main game dan juga punya baterai yang awet? Ya, ini dia jawabannya. Realme 6 Pro. Smartphone terbaru dari Realme yang punya slogan 6 Camera Pro Display. Tapi Pro-nya ini beneran Pro atau cuma sekedar gimmick doang? Yuk langsung aja kita bahas HP ini mulai dari desainnya dulu nih. Realme 6 Pro hadir dengan desain yang agak sedikit berbeda dengan smartphone Realme sebelumnya. Warna lighting red atau merah kilatnya ini mewujudkan rasa seni yang inovatif dan penuh kekuatan. Bodi belakangnya berbahan dasar kaca, dengan permukaan bodi yang sudah menerapkan teknologi cetak offset UV Curing untuk pertama kalinya. Terus, desain 3D-nya ini juga punya lekuk yang pas, sehingga terasa mantap untuk digenggam. Kita beralih ke bagian layar. Realme 6 Pro punya bentangan layar 6,6 inci beresolusi 2400 x 1080p Full HD+, dengan aspek rasio layar 90,6%, sehingga menghadirkan pengalaman visual yang terbaik buat kalian. Layarnya juga dilapisi oleh Corning Gorilla Glass 5, sehingga memberikan perlindungan yang lebih baik. Realme 6 Pro memiliki Ultra Smooth Display 90Hz, dan laju pengambilan sampai 120 Hz. Mampu menghasilkan 90 frame per detik, layar 90 Hz memiliki refresh rate 50% lebih tinggi bila dibandingkan dengan layar 60 Hz konvensional. Membuat pengalaman scrolling layar kamu jadi lebih baik, lancar, dan juga mulus. Berpindah ke sektor kamera, Realme 6 Pro punya setup quad kamera belakang dengan konfigurasi sebagai berikut. Kamera utama 64 megapiksel 1/1,72 inci f1.8 ISOCELL GW1, lensa ultra wide angle 119 derajat beresolusi 8 megapiksel f2.3, lensa telefoto 12 megapiksel 54 mm f2.5, serta lensa makro 2 megapiksel 4 cm fokus f2.4. Di sektor video juga saya rasa perlu di-highlight, karena ada beberapa peningkatan yang bisa membuat pengalaman kamu dalam mengambil video menjadi lebih menyenangkan. Adanya fitur UIS dan juga UIS Max Video Stabilization membuat hasil video yang kamu ambil akan terlihat lebih stabil secara maksimal. Berikut saya sajikan hasil dari kamera belakang Realme 6 Pro. Ya guys, ini adalah contoh perekaman menggunakan fitur ultra stabil, tapi belum yang max ya, masih yang biasa aja. Kita lihat apa perbedaannya dengan ultra stabil tapi dengan fitur max-nya itu di on, dalam mode on. Oke, kita ganti ke mode on. Nah, ini dia ultra stabil dalam mode on dan max ya. Udah ultra stabil terus max lah. Lihat apa bedanya. Tapi dalam kondisi max on itu resolusinya turun, jadi di 1080p 30 fps. Dia nggak bisa di 60 fps guys. Jadi sepertinya emang dalam mode terbaiknya itu seperti ini, 1080p 30 fps, ultra stabilnya dinyalain, terus mode on max-nya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke kamera depan. Realme 6 Pro punya 16 megapiksel dual in display selfie f2.0
Sony IMX471 wide angle kamera 79,3 derajat, dan 8 megapiksel f2.2 ultra wide angle lens 105 derajat. Dalam hal video, kombinasi dari dua kamera depan juga menjadikan kamera video selfie paling kuat saat ini. Jika Anda ingin membuat foto potret, cukup aktifkan portrait mode untuk merekam video. Anda bisa mendapatkan efek video bokeh real time. Kamera depan Realme 6 Pro turut mendukung perekaman video slow-mo 1080p 120 fps. Berikut saya sajikan hasil dari kamera depannya. Halo guys, kali ini saya sama teman saya ini lagi ada di hutan Limpa Kubus. Nah, kali ini saya lagi nyobain contoh perekaman menggunakan kamera depannya Realme 6 Pro dengan resolusi 1080p 30 fps. Nah, ini saya pakai lensa normal ya. Gimana hasilnya? Ini saya coba muter-muter ya. Kayaknya stabil banget sih. Mantap. Ini wajah saya kok ganteng ya di sini ya? Oke, nggak terima dia. Yuk. Nah, dan ini adalah contoh perekaman Realme 6 Pro dengan lensa ultra wide. Nah, kalau tadi lensa normal, ini adalah lensa ultra wide. Resolusinya sama, masih pakai 1080p 30 fps. Nah, ini sudut pandangnya jadi lebar banget tuh guys. Jadi kalau kita lagi jalan-jalan kayak gini enak banget buat ngevlog nih. Tapi apakah lebih stabil dengan lensa normal tadi? Silahkan teman-teman komentar di bawah. Yuk. Bagus banget nih. Cakep. Kayak pakai itu ya, action cam ya. Mantap. Oke guys, dan ini adalah contoh perekaman menggunakan fitur live bokeh atau efek bokeh ya. Ini saya pakai efek bokehnya itu di 70%. Dan gimana hasilnya? Rapi nggak? Ini saya cuma di belakang studio karena belum boleh kemana-mana ya. Kita masih di sekitaran rumah aja dengan kondisi yang seperti sekarang. Tapi nggak apa-apa. Kita tetap semangat buat review HP ini. Hihi. Tapi kalau di sini lihat bokehnya tetap rapi sih guys, ya kan? Di ujung-ujung rambut ini nih masih termasuk rapi ya. Mantap, mantap, mantap. Kalau berbicara soal performa, Realme 6 Pro nggak bisa dianggap remeh guys. Gimana enggak? HP ini diotaki chipset Snapdragon 720G pertama di dunia dengan fabrikasi 8 nanometer. Dan untuk pengelolaan grafisnya, HP ini menggunakan GPU Adreno 618 yang bisa membuat kinerja grafis dan efisiensi dayanya meningkat dari generasi sebelumnya. Untuk varian RAM, Realme 6 Pro yang saya pegang ini adalah yang RAM 8GB dan storage 128GB. Dengan kombinasi dapur pacu seperti ini, membuat Realme 6 Pro bisa dengan leluasa menjalankan game berat seperti PUBG dan juga Asphalt 9 dengan lancar dan tanpa nge-lag. Nah, untuk di bagian keamanannya, Realme 6 Pro punya pemindai sidik jari di samping bodi dengan kecepatan yang super cepat dan akurat, yaitu sekitar 0,38 detik. Di bagian soundnya juga menghadirkan super linear speaker, double mic noise suppression, Dolby Atmos, dan juga high-res audio yang membuat kualitas audio lebih optimal dengan suara bass dan juga volume yang lebih berisi dan bertenaga. Lalu untuk di sektor baterai, Realme 6 Pro punya kapasitas baterai 4300 mAh yang adapter chargernya mengusung teknologi 30 watt flash charge dengan pengisian daya 5 volt 6 ampere yang diklaim bisa mengisi daya baterai hingga 100% dalam waktu 1 jam saja. Terakhir yang kita bahas adalah user interface-nya. Realme 6 Pro sudah menggunakan Realme UI berbasis Android 10 yang dibangun untuk pengalaman Android yang lebih baik
dengan lebih banyak fitur terbaru yang dibawa ke smartphone ini. Kesimpulannya sih HP ini udah bagus dan seimbang di segala sektornya. Mulai dari desain, jeroan, kamera, baterai, sampai UI-nya pun udah bagus dan merata. Jadi saya bisa berani merekomendasikan buat teman-teman yang pengen cari HP mid-range untuk daily driver kalian. Saya bisa jamin kalau HP ini cocok buat kalian karena udah bisa menuhin semua kebutuhan kita sehari-hari. Sampai mau main game berat pun juga bisa di HP ini. Mungkin dari saya sedikit kurang puas di bagian kameranya aja sih. Harusnya bisa dimaksimalin lagi karena dari hardware-nya yang kita tahu ini udah bagus banget. Semoga dengan update software ke depan menjadikan hasil fotonya bisa jadi lebih maksimal. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Thanks banget buat teman-teman yang udah nonton mulai dari awal hingga selesai. Saya Kevin, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.